Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi dengan NIM 1S1240448. Saya akan mempelajari sekaligus menjelaskan mengenai STEK, Q, dan DQ untuk mata kuliah struktur data. Nah, kita langsung masuk pada reversing data using a stack, yaitu membalikan urutan data menggunakan stack. Sebagai konsekuensi dari protokol LIFO, last in, first out, atau yang artinya terakhir masuk, pertama keluar, sebuah stack dapat digunakan sebagai alat umum untuk membalikan urutan suatu rangkaian data. Contohnya, mencetak baris-baris di dalam sebuah file dengan urutan terbalik, membalikkan elemen-elemen dari sebuah list, sebuah daftar menggunakan stack, membalikkan urutan penyimpanan elemen-elemen di dalam stack. Nah, di sini ada contoh kodenya. Ini sudah dicoba pada pertemuan ini. Nah, di sini tuh ada metode reverse file, yang dimana dia menimpa file yang diberikan dengan isi file yang dibalik per baris. Kemudian selanjutnya ada as array stack. Nah, def reverse file ini kan dia membuat fungsi bernama reverse file dengan parameternya file name. Nah, sementara as array stack ini membuat stack bernama s. Selanjutnya, ini untuk membuka file yang ada pada variabel file name. Kemudian ini membaca baris per baris menggunakan perulangan. Kemudian kode ini tuh menambahkan new line saat kita menulis, yang dimana rstrip ini menghapus karakter new line atau baris baru di akhir baris, kemudian push ini memasukkan data ke stack. Nah, selanjutnya ini untuk menutup file setelah selesai digunakan. Nah, sekarang kita menimpa file dengan isi dalam urutan default. Selanjutnya, ini tuh membuka kembali file akan menimpa isi asli. Nah, di sini dibuka filenya dengan menggunakan metode mode write, dan isi lama file akan dihapus dan diganti. Selanjutnya, while not as empty, perulangan berjalan selama belum kosong, terus menambahkan kembali karakter new line. Nah, yang dimana di sini kita bisa lihat di sini ada penggunaan pop, yaitu mengambil data paling atas dari stack, kemudian data ditulis kembali ke file dengan tambahan ini new line. Kemudian ini menutup file setelah selesai digunakan. Dan ini membuat atau membuka file initial.txt. Kemudian menulis ini I am going home. Kemudian dia menambahkan lagi baris keduanya today is a holiday. Kemudian dia menutup filenya. Terus ini menampilkan isi file sebelum dibalik. Dan ini memberi jarak 2 baris kosong pada output. Kemudian reverse file initial.txt itu memanggil fungsi yang di reverse file itu untuk membalik isi file. Nah, kemudian get initial.txt menampilkan isi file yang telah dibalik. Selanjutnya,
matching parenthesis, yaitu pencocokan tanda kurung. Kita melakukan pemindaian atau scan dari kiri ke kanan pada urutan karakter asli menggunakan sebuah stack S untuk membantu proses pencocokan simbol pengelompokan seperti tanda kurung. Setiap kali kita menemukan simbol pembuka, kita memasukkan simbol tersebut ke dalam stack S. Kemudian setiap kali kita menemukan simbol penutup, kita mengeluarkan satu simbol dari stack S dengan asumsi S tidak kosong, lalu memeriksa apakah simbol tersebut membentuk pasangan yang valid dengan simbol pembuka yang sesuai. Jika kita telah mencapai akhir dari ekspresi dan stack dalam keadaan kosong, maka urutan ekspresi asli tersebut dinyatakan cocok secara benar. Kemudian untuk kompleksitas waktu berjalannya, kompleksitas waktu dari algoritma ini adalah ON, yang dimana sebuah ekspresi yang memiliki N karakter akan melakukan maksimal N kali panggilan fungsi push dan N kali panggilan fungsi pop. Panggilan-panggilan ini berjalan dalam waktu ON. Pemilihan pembatas yang mungkin digunakan memiliki urutan yang tetap, memiliki ukuran yang tetap. Hal ini memberikan waktu konstan O1 untuk perintah pengecekan seperti cin lefty atau righty index C. Nah, kita coba kodenya. Udah ya. There is Nah, di sini dikatakan bahwa ini tuh mengembalikan true jika semua delimiternya cocok, berarti false jika tidak. Nah, ini berarti kita sedang membuat fungsi bernama isMatch dengan parameternya itu expr. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengecek apakah tanda kurung, tanda apapun itu yang kayak begini, terus yang begini, terus juga begini, itu sudah berpasangan secara benar atau belum. Nah, kemudian kita lanjut lefty sama dengan Nah, ini tuh delimiter pembukanya, yaitu variabel lefty ini menyimpan semua tanda kurung pembuka. Nah, kemudian ada righty sama dengan, nah, ini tuh kebalikannya, yang dimana dia menyimpan semua tanda kurung penutup. Ini indeksnya harus sama. Oke. Kemudian S sama dengan array stack Nah, ini array stack membuat array bernama S, membuat stack bernama S, terus for c in
XPR. Nah, kalau yang ini tuh, yang ini, itu untuk melakukan perulangan untuk membaca setiap karakter pada XPR. Terus kita buat lagi perulangan, buat lagi, ya. If C in titik dua. Nah, ini untuk mengecek apakah karakter C termasuk tanda kurung pembuka. Nah, ini kita memasukkan delimiter pembuka ke stack. Jika karakter adalah pembuka, maka dia akan dimasukkan ke stack. Kemudian, if C in write t. Nah, ini dia mengecek apakah karakter adalah tanda kurung penutup. Kemudian ini mengecek apakah stack-nya kosong. Nah, kemudian kita return false. Berarti kalau kita return false itu tidak ada pasangan yang cocok. Jika ada tanda penutup, tapi stack-nya kosong, berarti tidak ada tanda pembuka pasangannya. Nah, sehingga fungsi akan langsung mengembalikan nilai false. Terus, lanjut, if write dot index tidak sama dengan let t titik index s titik. Nah, di sini spop itu untuk mengambil tanda pembuka terakhir dari stack, kemudian right index C mencari posisi tanda penutup, dan left index mencari posisi tanda pembuka. Kemudian kita return false. Nah, return false ini false yang berarti pasangannya tidak cocok. Jika tanda pembuka dan penutup tidak sesuai, berarti fungsi false itu akan dikembalikan. Terus kita return S is empty. Itu apakah semua simbol sudah memiliki pasangan. Jadi setelah semua karakter dicek, stack-nya itu harus kosong. Jika masih ada isi stack, berarti ada tanda pembuka yang belum ditutup. Nah, kemudian, wih. Nah, kemudian ini di sini ada untuk pengujiannya. Nah, di sini ada expression 1, kurung siku, kemudian tanda kurung 5 tambah X kurang dalam kurung Y tambah 2, tutup kurung kurawal. Nah, di sini dibuat ekspresi pertamanya, kemudian dilihat hasilnya. Nah, di sini yang pertama itu hasilnya false, karena pasangan tanda kurungnya itu tidak cocok. Nah, dapat lihat di sini dari ekspresinya saja, di sini pakai kurung siku dan dia penutupnya pakai kurung kurawal. Nah, karena dia tidak mendapatkan pasangannya, dia tidak match,
sehingga dia mengembalikan nilai false. Kemudian kita lihat ekspresi kedua. Ekspresi kedua, kurung siku, kemudian dalam kurung 5 tambah X, kemudian dikurang dalam kurung Y tambah Z, kemudian tutup kurung pakai kurung siku. Nah, kemudian di print hasilnya itu dia true karena berarti dia match, dia punya penutup, dia punya pembuka dan penutup yang sama, artinya tanda kurungnya itu cocok, semua tanda kurung itu cocok dan saling berpasangan dengan benar. Selanjutnya, matching text in a markup language. Mencocokkan teks dalam bahasa markah. Nah, di sini ada kodenya. Kode yang terlampir menunjukkan penggunaan stack dalam memeriksa kecocokan teks-teks di dalam sebuah dokumen HTML. Nah, pertama di sini ada def is out. Def is match HTML mengembalikan true jika semua tag HTML cocok, false jika tidak. Nah, kalau tidak cocok berarti dia akan false. Nah, fungsi ini parameternya itu row. Kemudian fungsi ini tuh digunakan untuk mengecek apakah tag HTML itu intinya ada saling berpasangan atau tidak. Nah, kemudian sri stack membuat stack bernama S, kemudian jraw find ini itu untuk mencari karakter pertama, karakter pada HTML, karakter ini apa namanya, tanda yang lebih kecil. Kemudian dia mencari tanda itu, mencari posisi karakter pertamanya. Nah, posisi tersebut disimpan di variabel J. Selanjutnya, while J tidak sama dengan min 1, perulangannya itu berjalan selama masih ditemukannya karakter lebih kecil dari. Kalau misalnya find ini tadi tidak menemukan karakter, hasilnya min 1. Nah, sehingga dia tidak akan, yang di bawahnya while ini tidak akan berjalan. Nah, selanjutnya ada K sama dengan raw find, tanda lebih besar, pasangannya yang tadi, kemudian J tambah 1. Nah, ini kan mencari karakter berikutnya, yaitu penutupnya yang tadi atau pasangannya yang tadi. Dia mencari posisi pasangannya ini setelah posisi yang J ini tadi sebelumnya. Selanjutnya, if K sama dengan 1, mengecek apakah tanda lebih besar itu tidak ditemukan, kemudian print dia akan menampilkan invalid tag, kemudian return false, dia akan memberikan informasi bahwa tagnya itu tidak valid. Kemudian tag raw ini itu menghapus tanda ini, mengambil isi di antaranya saja. Jadi dia akan menghapus J ini dan yang ini, yang K ini, kemudian dia akan mengambil nilai yang berada di antaranya saja. Selanjutnya, if not tag starts with slash. Nah, ini adalah tag pembuka, mengecek apakah tag bukan tag penutup. Tag pembuka itu dia tidak memiliki slash. Selanjutnya, expose memasukkan tag pembuka ke dalam stack, kemudian else. Kalau tidak, dia if S is empty, mengecek stack kosong, kemudian dia akan print, ini akan menampilkan pesan bahwa stack kosong dan tidak ada pasangan. Selanjutnya read, di return, itu mengembalikan nilai false, berarti tidak ada pasangan yang cocok. Terus if tag 1 tidak sama dengan spop, berarti tag 1 menghapus karakter slash dari tag penutup. Nah,
SPOP ini mengambil tag pembuka terakhir dari stack. Jika keduanya berbeda, berarti pasangan tag salah. Nah, terus, di sini dia akan memprint bahwa menampilkan pesannya bahwa dia tidak berpasangan, dia tidak match, kemudian dia akan mengembalikan nilai false. Terus, jauh ini mencari karakter lebih kecil berikutnya jika ada, setelah posisi ini yang sebelumnya. Kemudian return as is empty untuk mencek apakah stok kosong di akhir program. Jika kosong berarti semua tag sudah memiliki pasangan. Nah, di sini ada pengujiannya. Nah, dapat lihat dulu di sini bahwa semuanya itu kita lihat dari ini body ini ya. Kalau pada kuringan ini dia akan mengecek ini, pokoknya kayak tadilah. Terus ini pasangannya ini kan, terus ini pasangannya ini, kemudian ini, kemudian ini. Pokoknya kayaknya semuanya, ya semuanya ada pasangan. Nah, ini kan dia menggunakan fungsi isMatch HTML. Apakah semuanya saling match di HTML ini? Nah, HTML yang sudah diberikan. Nah, dia menampilkan hasil true karena memang semuanya saling match HTML-nya. Kode HTML itu saling match. Sehingga dia akan mengembalikan nilai true. Selanjutnya, ada queue. Queue atau antrian. Queue adalah sepupu dari stack. Queue adalah kumpulan objek yang dimasukkan dan dikeluarkan berdasarkan prinsip FIFO, first in, first out, yaitu yang pertama masuk, pertama keluar. Elemen dapat dimasukkan kapan saja, tetapi hanya elemen yang berada di dalam antrean paling lama yang dapat dihapus atau dikeluarkan berikutnya. Contohnya, orang-orang yang sedang mengantre untuk naik wahana di taman hiburan. Nah, ini contohnya pada gambar A. Nah, gambar ini menunjukkan sekelompok orang yang berdiri berbaris untuk membeli tiket. Nah, cara kerja queue-nya ini, orang yang berada di barisan paling depan, yang dekat dengan loket, adalah orang yang pertama kali datang, sehingga dia yang akan dilayani serta meninggalkan antrean terlebih dahulu. Nah, di mana ini berarti dia first out. Nah, sementara itu yang baru datang, dia tuh harus bergabung dulu di barisan paling belakang, yaitu first in. Nah, selanjutnya kita lihat lagi nih. Contohnya lagi panggilan telepon yang sedang diarahkan ke pusat layanan pelanggan atau customer service. Nah, di gambar ini itu menunjukkan sistem layanan pelanggan atau pada call center yang menerima banyak panggilan telepon masuk secara bersamaan. Nah, cara kerja queue-nya itu ketika semua operator sedang sibuk melayani pelanggan, panggilan-panggilan baru yang masuk tidak langsung diputus, melainkan dimasukkan ke dalam sebuah wadah penampung virtual bernama call queue. Nah, panggilan yang masuk pertama kali akan ditahan di barisan depan antrean, dan begitu ada operator yang misalnya operatornya sudah selesai dengan panggilan. Nah, jadi panggilan yang masuk duluan di sini atau panggilan yang pertama kali tahan di barisan antrean yang paling pertama, ketika misalnya operator di sini sudah selesai menyelesaikan semua telepon, maka dia yang akan pertama kali diterima oleh operator. Begitu tugasnya yang tadi sudah selesai. Nah, panggilan terlama yang masuk dia akan
diterima paling terakhir. Oh, pokoknya yang pertama masuk dia pertama kali diterima penilaiannya. Selanjutnya, the Q abstract data type, tipe data abstrak Q. Secara formal, tipe data abstrak data type Q didefinisikan sebuah kumpulan objek yang disimpan dalam suatu urutan sekuensial di mana akses dan penghapusan elemen dibatasi hanya pada elemen pertama, yaitu elemen paling depan dalam antrian, sedangkan penyisipan atau penambahan elemen dibatasi hanya pada bagian belakang urutan tersebut. Dengan kata lain, aturan FIFO diterapkan secara ketat pada urutan tersebut. Nah, metode utamanya atau fundamentalnya QNQE, yaitu untuk menambahkan elemen E ke belakang antrean Q, kemudian QDQ menghapus dan mengembalikan elemen pertama, yaitu elemen paling depan dari antrian Q. Sebuah kesalahan akan terjadi jika antrian dalam keadaan kosong. Nah, selanjutnya, metode akses tambahan. Ada Q-first, mengembalikan referensi ke elemen yang berada di bagian paling belakang antrean Q tanpa menghapusnya. Sebuah error akan terjadi jika antrean dalam keadaan kosong. Kemudian Q is empty, mengembalikan nilai true jika antrean Q tidak memiliki atau mengandung elemen. Kemudian len Q mengembalikan nilai jumlah elemen yang ada di dalam antrean Q. Jika dalam bahasa Python kita menerapkan fungsi ini menggunakan metode khusus bernama len. Kita lanjut. Secara konvensional, secara kesepakatan kita mengasumsikan bahwa Q yang baru dibuat berada dalam keadaan kosong. Tidak ada batasan awal yang ditentukan sejak awal mengenai kapasitas maksimum dari Q tersebut. Elemen-elemen yang ditambahkan ke dalam Q dapat memiliki tipe data apa saja, sehingga dia fleksibel. Nah, setiap kali NQ dari kotak ini, tabel ini, kita lihat bahwa setiap kali NQ dilakukan, data baru masuk dari kanan, sehingga sebentar akan saya jelaskan yang ini. Pertama saya jelaskan bahwa data barunya masuk dari kanan, kemudian setiap kali dilakukan DQ, dia akan keluar dari kiri, yaitu first ini. Jadi ini yang pertama masuk dan ini yang terakhir masuk. Nah, kemudian kita lihat Q NQ. NQ ini kan untuk menambahkan elemen ke dalam antrian. Nah, di sini QNQ 5, sehingga kita menambahkan elemen 5 ke dalam antrian. Selanjutnya dilakukan lagi QNQ 3. Nah, tadi kan ada isinya 5. Kemudian kita tambah lagi 3. Nah, 5 itu yang pertama masuk. Kemudian 3 masuknya belakangan atau terakhir. Nah, sehingga dia disimpannya di belakang. Kemudian dia len Q untuk melihat jumlah elemen pada Q ini ya. Dia kan Q-nya isinya ini. Kemudian dia mau lihat panjangnya. Kemudian nilainya dikembalikan dan nilainya 2 karena isi elemennya saat ini adalah 2. Kemudian dilakukan DQ. Nah, DQ ini kan menghapus atau mengurangi, ya menghapus elemen. Nah, karena ini tuh prinsipnya FIFO, first in, first out,
maka saat kita melakukan DQ, yang akan dihapus adalah elemen yang pertama kali masuk. Elemen yang pertama kali masuk adalah 5. Sehingga saat dilakukan DQ, elemennya tinggal 3. Kemudian kita lakukan pengecekan apakah antrian ini kosong atau tidak. Nah, dia mengembalikan nilai false karena saat ini Q-nya antriannya masih ada isinya, yaitu 3. Kemudian dilakukan lagi DQ. Nah, saat dilakukan DQ, karena isi listnya cuma 3, kemudian jadi 3-nya dihapus, sehingga antriannya sekarang kosong. Kemudian kita lakukan pengecekan is empty. Nilainya bersifat true karena antriannya sudah kosong. Terus dilakukan lagi DQ. Nah, DQ ini kan tadi untuk menghapus. Tapi ini kan sudah tidak ada isinya sehingga dia terjadi error. Kemudian lakukan lagi NQ7. Nah, jadi ditambahkan lagi nilai 7, elemen 7 ke dalam antriannya. Selanjutnya ditambahkan lagi 9. Nah, seperti yang tadi ya, 9-nya masuknya last-nya di belakang. Kemudian Q first ini untuk melihat elemen pertamanya tanpa menghapus. Nah, elemen pertamanya itu 7, dia mengembalikan nilai 7. Kemudian NQ4. Nah, dia menambah lagi elemen. Karena dia terakhir masuk, maka dia akan ditambahkan di belakang. Kemudian line Q melihat berapa banyak jumlah elemen di dalam antrian. Nah, jumlahnya itu 3. Kemudian DQ, dia mau menghapus. Nah, yang dihapus yang pertama kali masuk, yaitu berarti 7. Karena 7 paling awal kali masuk. Nah, sehingga ininya yang dihapus 7 dan hasilnya tinggal 9 dan 4. Oke. Lanjutnya, array-based queue implementation. Nah, di sini ada implementasi pertamanya menggunakan fungsi append untuk menambahkan elemen di akhir list. Kemudian menggunakan fungsi pop untuk menghapus elemen pertama dari list saat melakukan proses DQ atau mengeluarkan data. Implementasi ini tidak efisien karena membutuhkan waktu operasi sebesar ON. O theta atau theta n. Nah, di sini ada gambarnya. Di sini ada NQ dan append, yang dimana dia itu menambah data di akhir list, prosesnya itu cepat. Kemudian ada DQ dan juga pop. Ini untuk mengambil data yang di awal list. Nah, ini tuh tidak efisien karena setiap kali data depan dihapus, komputer harus menggeser semua sisa data dari kiri, dari kanan ke kiri untuk mengisi kekosongan indeks. Nah, selanjutnya implementasi keduanya menggunakan metode yang sama untuk menambahkan elemen. Perubahan pada implementasi POP itu mengganti elemen yang dikeluarkan di dalam array dengan referensi nilai non, kemudian memelihara sebuah variabel eksplisit f untuk menyimpan indeks dari elemen yang saat ini berada di barisan paling depan pada antrian. Nah, terkait kompleksitas waktunya, ini tuh sangat cepat. Kelemahan ruang penyimpanan membutuhkan ruang memori besar
sebesar untuk menampung elemen. Adalah jumlah total operasi NQ yang pernah dilakukan adalah jumlah elemen yang aktual saat ini ada di dalam antrean. Dengan kata lain, sebuah antrean hanya memiliki sedikit elemen aktif akan tetap disimpan di dalam array berukuran besar yang boros memori. Di sini ada gambarnya. Nah, ini tuh cara kerjanya saat data dihapus, yaitu lakukan DQ, sisa data tidak digeser ke kiri, tapi kota lama diisi dengan non, dan penanda depan F bergeser maju ke kanan. Kelebihannya, dia sangat cepat dalam waktu OS1 karena tidak ada proses geser-menggeser yang memakan waktu, tapi kekurangannya dia boros memori karena ukuran array akan terus memanjang ke kanan dan meninggalkan banyak ruang kosong tak terpakai di sebelah kiri. Selanjutnya, desain ini akan membawa dampak buruk pada aplikasi yang ukuran queue-nya relatif kecil tetapi digunakan dalam jangka waktu yang lama. Sebagai contoh, daftar tunggu untuk sebuah restoran mungkin tidak pernah lebih dari 30 baris data dalam satu waktu, namun sepanjang hari, sejumlah total data yang masuk secara keseluruhan akan jauh lebih besar. Nah, di gambar ini, ilustrasi visual dari kelemahan implementasi 2 tadi, yang dimana kondisi awalnya itu antrean berisi elemen A, B, C, D, E. Variabel penanda depan F awalnya menunjuk ke elemen A, operasi terus operasi DQ-nya dipanggil, elemen A itu dikeluarkan dari antrean dan posisinya di dalam array itu digantikan dengan non. Nah, penanda F otomatis bergeser maju ke kanan, menunjuk ke elemen B saat operasi DQ dipanggil lagi, elemen B dikeluarkan dan ikut digantikan oleh non, penanda F pun bergeser lagi ke elemen C. Dan seterusnya. Nah, selanjutnya menggunakan array secara circular array. Kita membiarkan bagian depan antrean bergeser ke arah kanan dan membiarkan isi antrean berputar balik melewati ujung akhir array dasar kembali ke bagian depan. Nah, kita mengasumsikan bahwa array dasar kita memiliki panjang tetap n yang ukurannya lebih besar daripada jumlah elemen aktual yang ada di dalam antrean. Elemen baru dimasukkan ke arah akhir dari antrean saat ini bergerak maju dari posisi depan front hingga indeks n kurang 1. Lalu berlanjut kembali ke indeks 0, kemudian 1, dan seterusnya. Implementasi ini memberikan kebutuhan ruang memori yang efisien, yaitu sebesar O1, yang dimana dia itu konstan karena ukuran array tidak terus-menerus membengkak. Nah, selanjutnya, implementasi queue dalam Python secara internal, kelas queue memelihara 3 variabel instance. Yang pertama ada data, merupakan referensi ke sebuah instance list dengan kapasitas yang tetap. Kemudian size merupakan bilangan bulat integer yang merepresentasikan jumlah elemen saat ini tersimpan di dalam queue. Front itu merupakan bilangan bulat yang merepresentasikan indeks di dalam list data untuk elemen pertama atau terdepan dari queue dengan asumsi queue-nya itu tidak kosong. Nah, fungsi aksesnya itu kita menyediakan fungsi akses seperti len untuk mengembalikan panjang atau jumlah elemen queue saat ini. SMT memeriksa apakah queue dalam keadaan kosong, kemudian first mengembalikan elemen yang berada di barisan paling depan. Kemudian fungsi pengubah atau mutator function NQ untuk menambahkan elemen baru ke dalam queue, kemudian DQ untuk menghapus atau mengeluarkan elemen dari queue. Nah, di sini ada contohnya, ada kelas array queue. Implementasi queue Vivo menggunakan list Python dengan penyimpanan utama
Nah, di sini dibuat dulu kelas array Python. Queue-nya di sini, queue-nya itu menggunakan prinsip default, first in, first out, kemudian ada default capacity-nya 5, kapasitas awal sedang untuk semua queue baru. Jadi kapasitas queue awalnya itu 5, artinya list-nya itu memiliki 5 slot kosong. Kemudian dibangun kelasnya pertama dengan membuat queue kosong. Nah, selanjutnya membuat list berisi non sebanyak 5 elemen sesuai default capacity-nya. Kemudian self size-nya 0, menyimpan jumlah elemen queue, nilai awalnya itu 0. Selanjutnya self run untuk menyimpan indeks elemen paling depan. Kemudian ada metode len untuk menghitung panjang queue, mengembalikan jumlah elemen dalam queue, kemudian dia kemudian di sini ada return self size itu mengembalikan jumlah elemen queue. Nah, selanjutnya ada metode isEmpty. Ini untuk mengecek apakah queue-nya kosong, mengembalikan nilai true jika queue kosong. Return self size sama dengan 0 itu jika ukuran queue-nya 0, maka hasilnya akan true. Kemudian ada metode first, itu untuk mengambil elemen depan tanpa menghapusnya. Mengembalikan elemen paling depan queue dan menimbulkan error exception ketika queue-nya itu kosong. Selanjutnya ada self is empty. Itu untuk ngecek apakah queue-nya kosong. Kemudian kalau misalnya queue-nya kosong, dia akan melakukan pesan queue is empty, kemudian mengambil data paling depan. Nah, selanjutnya ada metode deq untuk menghapus dan mengambil elemen depan, menghapus dan mengembalikan elemen pertama queue, dan dia akan menimbulkan error atau exception jika queue-nya kosong. Kemudian self is empty, mengecek apakah queue-nya kosong, kemudian dia akan raise empty, queue is empty jika queue-nya kosong, kemudian answer sama dengan self data self run, menyimpan elemen depan ke variabel answer, kemudian self data self run sama dengan non. Ini untuk membantu garbage collection, yang dimana slot lama akan dikosongkan, kemudian self run tambah 1 modulus len, artinya flow-nya itu maju selangkah. Modulus persen ini itu membuat indeks berputar kembali jika awal array mencapai akhir. Kemudian self size-nya sama dengan 1, itu mengalami ke ukuran queue. Itu jumlah elemennya dikurangi 1. Kemudian mengembalikan nilai elemen yang dihapus. Kemudian ada metode enqueue untuk menambah elemen ke belakang queue. Dan if self size, len mengecek apakah array penuh, kemudian self resize 2 kali len self data itu bisa jika penuh kapasitasnya diperbesar 2 kali, avail sama dengan self run tambah self size modulus len self data itu menentukan posisi kosong berikutnya, kemudian self data avail sama dengan menyimpan elemen baru, selanjutnya lakukan menambah elemen queue, dan ada metode resize untuk memperbesar kapasitas array. Kemudian disimpan array lama, kemudian membuat array baru dengan kapasitas yang lebih besar. Kemudian variabel penunjuk posisi awalnya pakai walk sama dengan self run, kemudian for k and range self size mengulang sebanyak jumlah elemen queue, kemudian memindahkan data lama ke array baru, terus bergerak ke indeks berikutnya secara melingkar, kemudian frontnya diatur kembali ke indeks 0. Nah, selanjutnya masuk ke metode str untuk menampilkan isi queue sebagai string. Nah, kemudian ini hasilnya. Di print queue-nya. Queue-nya itu isinya 579264110. Nah,
Tadi kan didefinisikan array-nya berapa? 5. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pada saat 5 ini, kan dia penuh, kemudian diperbesar. Nah, sehingga bisa lagi ditambah 4, 1, 0. Nah, karena di sini perbesarannya 2 kali lipat, nah kan kapasitas awalnya 5. Terus 5-nya penuh, jadi dibuat 2 kali lipat jadi 10, sehingga di sini ada non 2. Nah, kemudian dia melihat seberapa panjang Q-nya ini. Q-nya itu panjangnya 8. 1, 2, iya 8, karena 2-nya masih non. Kemudian dia remove last item-nya. Last item berarti, wih, last item, oh berarti dia menghapus yang paling, iya kan ini Vivo. Dia menghapus yang pertama masuk. Nah, dia menghapus 5, kemudian 5 dihapus, kemudian di DQ lagi, berarti dia yang dihapus sekarang 7. Dan kita melihat isinya non-non ini sudah dihapus dan sekarang panjangnya tinggal 6. Lanjut, adding and removing elements. Menambah dan menghapus elemen. Indeks tempat elemen berikutnya akan ditambahkan ke dalam antrean. Variabel of file didapatkan dari nilai self run ditambah self size, kemudian hasilnya dimodulus dengan panjang atau kapasitas dari self data. Selama proses DQ, nilai pada indeks self run akan dikembalikan dan dihapus indeks front, kemudian diperbarui ke posisi berikutnya dalam antrean sirkular. Nilai self-run yang baru didapatkan dari nilai self-run saat ini ditambah 1, kemudian hasilnya dimodulus dengan panjang atau kapasitas dari self-data. Selanjutnya, resizing the queue. Ketika ukuran antrean size sudah sama dengan kapasitas array dasar, maka kapasitas penyimpanan list tersebut akan dilipat gandakan atau dikali 2. Nah, referensi elemen dari list lama akan disalin ke dalam list yang baru. Saat memudahkan isi tersebut, kita sengaja menyelaraskan kembali bagian depan antrean agar dimulai dari indeks 0 pada array yang baru. Nah, pada gambar ini mengilustrasikan bagaimana proses pemindahan data terjadi ketika kapasitas array sirkular diperbesar. Nah, pada kondisi ini, antrean sirkular itu sudah penuh, tetapi urutannya terfragmentasi karena sifatnya sirkular. Bagian depan antrean, F, berada di tengah elemen E, lalu berlanjut ke kanan FGH, kemudian berputar balik ke indeks awal di sebelah kiri, IJK. Urutan data asli yang logis adalah F, E, F, G, H, I, J, K. Nah, kemudian terjadi proses pemindahan. Ketika ukuran array digandakan menjadi lebih panjang ke kanan, seperti kotak-kotak putih kosong. Kita tidak langsung menyalin data-data mentah berdasarkan indeks fisiknya. Nah, sehingga pada kondisi array yang baru, elemen-elemen yang disusun ulang agar kembali rapi secara berurutan, elemen terdepan E dipindahkan secara sengaja ke indeks baru yaitu F sama dengan 0, elemen selanjutnya F, G, H, I, J, K otomatis mengikuti secara berurutan tepat di belakangnya. Setelah data lama tersusun rapi di bagian depan, sisa slot kosong di sebelah kanan siap digunakan untuk menampung elemen-elemen berikutnya. Selanjutnya, shrinking the underlying array. Pendekatan yang kuat adalah dengan mengurangi ukuran array menjadi setengah dari ukuran saat ini. Setiap kali jumlah elemen yang tersedia dalamnya turun hingga di bawah 1/4 dari kapasitas totalnya, penggunaan ruang berbanding lurus dengan jumlah elemen aktif, yaitu senilai theta n. Nah,
Di sini ada contoh kodenya. Ada metode DQ untuk menghapus dan mengambil elemen paling depan pada Q. Kemudian, if self is empty untuk mencek apakah Q-nya kosong. Kalau misalnya kosong, programnya akan menampilkan error karena dia raise empty. Kemudian, answer-nya sama dengan bla 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 itu untuk mengambil bagian depan dari Q. Nilainya disimpan ke variabel answer. Kemudian self data membantu suatu elemen yang dikosongkan itu sudah menjadi none dan membantu Python untuk membersihkan memori yang dipakai. Kemudian self run digeser satu langkah ke depan. Kemudian modulus len self data untuk membuat indeks berputar jika mencapai akhir array. Terus self size-nya ini self size kurang sama dengan 1, jumlah elemen Q dikurangi 1. Perkecil ukuran array menjadi setengah dari ukuran Q, kurang dari 1/4 kapasitas array. Selanjutnya, if null itu untuk mencek apakah jumlah elemen Q kurang dari 1/4 kapasitas array. Kemudian memperkecil ukuran array menjadi setengahnya. Kemudian di return answer untuk mengembalikan elemen yang tadi dihapus dari Q. Nah, kemudian dapat dilihat sini ada pengujiannya. Nah, ini kan sama seperti yang tadi. Nah, kemudian sini ada lanjutannya. Remove last itemnya. Kan ini sudah sampai sini ya. 7-nya habis dihapus. Nah, di remove last item berarti di remove 9. Kemudian di remove lagi berarti 2, 6, 4. Kemudian kita print Q-nya. Kita mau lihat Q-nya. Nah, saat ini Q-nya nilainya tinggal 1 dan 0. Dan yang tadinya ini, yang di DQ itu, diganti dengan nilai non. Kemudian kita lihat panjangnya itu 2, kemudian di remove lagi, sehingga ini 1, kemudian ini itu efisiensi memorinya seperti ini, karena tinggal sedikit ininya. Karena ukuran Q-nya itu sangat kecil dibandingkan kapasitas array-nya, nah jadi array-nya itu diperkecil otomatis menggunakan resize. Oleh karena itu, dia nolnya bisa di depan lagi. Nah, selanjutnya, analyzing the array-based Q implementation. Nah, di sini ada operationnya, kemudian ada operasi Q and QA itu, waktu eksekusinya O1, yaitu menambahkan data country yang membutuhkan waktu konstan yang sangat cepat karena langsung menempati indeks sirkular yang tersedia. Nah, dia ini teramortize. Dan ada DQ, running time-nya juga sama, mengambil data terdepan, membutuhkan waktu konstan karena tidak ada proses menggeser sisa elemen ke kiri, di amortize juga. Kemudian Q first, 1 hanya mengintip nilai indeks front tanpa mengubah apapun sehingga waktunya selalu konstan. Kemudian Q is empty, memeriksa apakah variabel size sama dengan 0 atau operasinya juga instan. Kemudian len mengembalikan nilai dari variabel integer size. Nah, ini dia juga operasinya instan. Selanjutnya, double and Q. Sebuah Q DQ. Sebuah deck atau double and Q adalah struktur
data mirip queue yang mendukung operasi penyisipan dan penghapusan di kedua ujungnya, yaitu di bagian depan maupun di bagian belakang. Tipe data abstrak, abstract data type, DAG ini bersifat lebih umum dan fleksibel daripada abstract data type stack maupun abstract data type-nya queue. Contoh kasusnya, sebuah restoran yang menggunakan sistem antrian untuk mengelola daftar tunggu. Terkadang orang pertama yang berada di barisan paling depan dipanggil keluar dari antrean, namun ternyata meja yang dikira kosong belum siap. Nah, biasanya pihak restoran akan memasukkan kembali orang tersebut ke posisi pertama dalam antrean. Bisa juga terjadi kondisi di mana seseorang pelanggan yang berada di barisan paling belakang menjadi tidak sabar lalu memutuskan untuk keluar dari antrean dan meninggalkan restoran. Selanjutnya, tipe data abstrak. Abstract data type DAG didefinisikan sedemikian rupa sehingga objek DAG D mendukung metode-metode seperti D at first menambahkan elemen ke bagian depan front dari DAG D, kemudian D at last menambahkan elemen ke bagian belakang dari DAG D, kemudian delete first menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari DAG D. Pesan error akan terjadi jika DAG-nya itu dalam keadaan kosong. Kemudian ada delete last, menghapus dan mengembalikan elemen terakhir dari DAG D. Pesan error akan terjadi jika DAG dalam keadaan kosong. Fungsi tambahan, selain itu, abstract data type DAG juga mencakup fungsi-fungsi seperti first, mengembalikan tetapi tidak menghapus elemen pertama dari DAG D, dan dia akan error kalau misalnya empty error kalau dia empty kosong. Kemudian the last mengembalikan menampilkan tetapi tidak menghapus elemen terakhir dari DAG D. Dia juga akan error kalau misalnya DAG-nya itu kosong. Kemudian is empty mengembalikan nilai true jika dia kosong. Kemudian lende untuk menghitung untuk menjumlahkan isi elemen, untuk menampilkan jumlah isi elemen. Nah, dia ini sama dengan metode pada Python yaitu len. Kemudian implementing DAG with a circular array. Memelihara 3 variabel instan yang sama data size dan front. Bagian belakang antrean. Variabel back didapatkan dari nilai self front ditambah self size dikurang 1, kemudian hasilnya dimodulus dengan panjang atau kapasitas dari self data. Metode at first membutuhkan pengulangan indeks secara sirkular. Nilai self front yang baru didapatkan dari nilai self front yang saat ini dikurang 1, kemudian hasilnya dimodulus dengan panjang atau kapasitas dari self data. Nah, kemudian tabel ini mengilustrasikan urutan objek pada sebuah objek DAG D yang awalnya kosong, beserta efeknya pada nilai return value. Nah, sini ada D at last ditambahkan 5. Ini itu tergantung metodenya. Kan D at last 5. Jadi isi DQ-nya itu saat ini 5. Kemudian di D at first. Berarti di depan. Berarti di sini. Jadi 3,5. Kemudian di at first lagi, dia sehingga di depan lagi. Jadi 735. Kemudian di D first, kita mau melihat angka paling depannya berapa sih dari array ini. Nah, muncul.
nilainya dikembalikan, return value-nya, dia akan mengembalikan nilai 7 karena 7 saat ini berada paling depan. Kemudian dia bisa menghapus dari last. Nah, di delete last. Last-nya itu berapa? Last-nya 5. Sehingga return value-nya 5. Dan elemennya itu menjadi tinggal 7 dan 3. Kemudian dia land D. Land deck-nya, karena saat ini isinya cuma 7 dan 3, jadi len-nya 2, panjangnya 2, jumlah elemen di dalam listnya 2. Nah, dia tidak berubah ya. Kemudian delete last-nya, dihapus lagi yang last-nya 3. Dihapuslah, tinggal 7. Nah, hapus lagi. Kan 7. Dihapus lagi, habis. Kemudian ditambah lagi 6. Kemudian ini dia mau lihat angka paling belakang, tapi sebenarnya ini kayak cuma 1, tapi paling belakang tetap saja. Dia nilainya 6. Iya, kan memang. Terus dia tambah lagi 8, tapi at first. Jadi 8-nya di depan. Kemudian ditanya, apakah itu kosong? Dia false. Karena dia tidak kosong, karena ada isinya. Kemudian dia tambah lagi. Dia mau lihat data paling terakhir. Data paling terakhirnya 6. Next. The queue in Python collection module. Koma. Nah, teori DEC ADT abstract data file-nya itu misalnya len. Nah, collection DQ-nya ini atau fungsi bawaan Python-nya itu lend. Nah, ini tuh untuk jumlah elemen. Kemudian ada the at first, fungsi bawahnya itu the append left untuk menambahkan ke awal barisan. Terus ada di at last, collection deck-nya itu di append, menambahkan ke akhir barisan. Selanjutnya, wait, di delete first, menghapus dari awal barisan. Dia itu collection deck-nya pop left, kemudian di delete last itu collection deck-nya depop, menghapus dari akhir barisan. Kemudian the first collection deck-nya itu DO untuk mengakses elemen pertama, kemudian the last collection deck-nya itu D-1 mengakses elemen terakhir, kemudian ada DJ mengakses elemen acak berdasarkan indeks, kemudian DJ file mengubah elemen acak berdasarkan indeks, kemudian declare menghapus seluruh isi deck, kemudian dia rotate menggeser posisi indeks ke kanan sebanyak k langkah dengan sirkular, kemudian remove menghapus elemen pertama yang cocok dengan nilai E, kemudian di count menghitung jumlah elemen yang cocok dengan nilai E. Kelas deck bawaan Python ini secara resmi didokumentasikan menjamin performa waktu sebesar O1 untuk operasi di kedua ujungnya, baik di depan maupun di belakang. Namun, operasi akan membutuhkan waktu terburuk sebesar ON jika kita menggunakan notasi indeks DJ untuk mengakses elemen yang posisinya berada di tengah-tengah objek deck tersebut. Selanjutnya, kita coba coba kodenya import collections. Kok gue gini banget? Nah, import collections. This
Dia sama dengan collection titik deck. Terus D titik append left 5. Oh my lord. Kemudian append left lagi 6. Kemudian salah. Append 10. Bukan left ya, cuma append 10. Kemudian kemudian append lagi 2. Kemudian append left lagi. Ctrl V. Ctrl V. Di sini 7, di sini 3. Kemudian kita print DQD titik 2 sama dengan koma D. Alt Shift bawah. Terus ini. Kalau ini dia olen D. Len semua naik dunia. Ini our length. Length. Kemudian di D titik rotate. Why? D, salah. Fokus dong. D titik rotate. Oke, mantap. Rotate tank 5. Lanjut. Print. Aduh, kita copy aja lah. Ctrl C, Ctrl V. Terus apa lagi? D titik pop left. Tab, lanjut. D titik pop. Apa? Selanjutnya print ini lagi. Selanjutnya kita lihat lagi panjangnya. Nah, kemudian kita jalankan. Mantap terus. Nah, di sini kita lihat dari sini. Kan pertama kita menambahkan angka 5. Nah, pertama 5-nya di apa contohnya di sini ya? Ini kan pertama 5, terus di bawahnya kita pen left 6. Berarti di sini tambah 6. Terus dia lagi append 10. Nah, kalau append ini dia berdasarkan aturan yang seharusnya. Jadi dia di sini 10. Kemudian di append lagi 2, sehingga di sini lagi nambah 2. Terus append left. Append left berarti dia nambahnya di sini. Append left 3, koma. Nah, append left lagi 7. Sehingga di sini 7. Oke. Nah, terus dia print. Nah, hasilnya seperti ini. 7, 3, 6, 5, 10, 2. Terus dia mau lihat panjangnya atau berapa jumlah elemen yang berada di dalam keydeck. Nah, elemennya itu 6. Nah, sesuaikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus di rotate. Yang artinya 5-nya di rotasi. Sehingga sekarang dia seperti ini. Nah, di situ belakang ini maju semua. Oke. Kemudian di back lagi. Oh, wait. Kemudian di back lagi.
Sabar iya, sabar iya. Kan di deck, terus ini, terus di print kan, terus di pop left. Nah, kita kontrol X di sini. Kita kontrol X. Nah, di sini kan di pop left. Berarti dihapus yang kiri. Nah, ini dihapus, 7 dihapus. Kemudian di Depok, Depok di deck popnya. Nah, kalau pop itu dia dari kanan, sehingga ini di hahaha hahaha hapus. Oh, enggak, ini kan harusnya yang ini ya tadi. Ya, orang nih. Wait ya, wait ya. Nah, dia kan pop left. Nah, pop left itu berarti dari sini di pop left. Terus kemudian dia pop. Nah, kalau pop itu dari kanan, berarti ini yang dihapus. Selanjutnya dia print. Nah, makanya saat di print hasilnya 6, 5, 10, 2. Nah, kemudian udah hitung lagi panjangnya, lengthnya, ada berapa jumlah elemen yang berada di dalam deck tersebut. Jumlahnya adalah 4. Nah, saya adalah 4. Oke, mantap. Nah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.